Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik kawan, ketemu lagi dengan info sehat bersama kawan Diska dan masih dengan narasumber yang selalu kita update setiap harinya. Kawan, untuk saat ini kita akan membahas terkait dengan sistem kewaspadaan dini. Jadi di dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit, baik itu menular maupun tidak menular, ini selalu dibutuhkan adanya dukungan data, ya kan? Data dan informasi. Nah, melalui berbagai upaya, data dan sumber informasi ini didapatkan. Nah, yang semuanya tergabung di dalam sistem kewaspadaan dini. Diharapkan data-data ini akan mendukung untuk mengetahui apakah di suatu daerah ini nanti akan adanya kerentanan terhadap penyakit. Nah kawan, bagaimana sih sistem ini atau sistem kewaspadaan ini dibangun? Kemudian siapa saja yang akan terlibat di dalamnya? Hadir di studio kawan Diska narasumber kita. Selamat datang Mas Irfan. Terima kasih. Iya. Selamat siang kawan Diska. Ketemu lagi nih ya Mas ya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya Mas, kalau kita ngobrolin terkait dengan kewaspadaan nih ya, pasti ada yang diwaspadai. Kenapa harus waspada? Seperti itu ya. Kenapa Mas, kita itu kok harus waspada sih? Dengan penyakit aja kita harus waspada. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Jadi kita kan saat ini sedang berada di sebuah tatanan baru di mana secara umum masyarakat itu tidak lagi tersekat apakah masyarakat suatu negara tertentu, benua tertentu, tidak. Jadi istilahnya kan sekarang kita menggunakan istilah masyarakat global. Betul. Makanya segala sesuatunya juga harus berasaskan bagaimana bisa didapatkan data apapun itu secara global. Termasuk bagaimana kita membangun sebuah sistem kewaspadaan terhadap suatu fenomena kesehatan yang ada secara global. Kita kan kemarin sejak 2020 belajar banyak terkait bagaimana dunia istilahnya banyak belajar dari COVID. Betul. Bagaimana ternyata kewaspadaan itu harus berskala global. Makanya dengan adanya fenomena kemarin, sistem kewaspadaan dini ini kembali dibangun lagi. Dari namanya saja sudah jelas, waspada, dini, dan respon. Kita kan istilahnya kan seperti itu. Jadi bagaimana membuat sebuah pola pikir di masyarakat untuk waspada secepat mungkin, sedini mungkin, dan memberikan respon secepat mungkin terhadap kewaspadaan yang ditemukan. Seperti itu. Oke, ini kawan. Jadi ternyata kita tetap meskipun sudah bukan pandemi lagi ya, Mas Irfan ya. Meskipun kita sudah bergeser ya, sudah negara sudah menyatakan endemi, namun tetap ada suatu kewaspadaan nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Irfan, tadi disampaikan bahwa kita tetap harus waspada, kita tetap harus cepat responnya nih ya. Nah, sistem kewaspadaan dini ini di Indonesia seperti apa nih gambarannya? Baik. Berbicara kewaspadaan dini dan respon, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu sudah membuat sebuah sistem. Makanya sistem kewaspadaan dini dan respon atau disingkat biasanya SKDR. Itu kan merupakan sebuah sistem yang dibuat secara terstruktur oleh pemerintah dari level paling rendah. Jadi berbicara kewaspadaan, Bu Retno, itu kawan Diska harus tahu kewaspadaan itu level terendahnya adalah kewaspadaan pada level individu. Jadi kita sendiri itu juga harus memiliki sistem kewaspadaan minimal terhadap diri kita, kemudian naik lagi ke masyarakat, naik lagi ke instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, kemudian secara global seperti yang saya sampaikan di awal. Sehingga SKDR sistem ini menjadi sebuah konsep luas yang mana mampu menciptakan kewaspadaan secara global dari level terendah sampai level tertingginya. Oke. Kalau kita diminta untuk tetap waspada, mulai secara berkesinambungan, bertahap di semua jenjang. Nah, tujuannya ini apa nih Mas? Baik, seperti yang
COVID kemarin terjadi, kita mungkin di awal-awal masih tidak terlalu aware. Iya, Mungkin kita betul. merasa jauh di sana, tempatnya betul. di negara lain. Kita mungkin tidak se-aware negara-negara lain. Sehingga konsep kewaspadaan ini pada dasarnya adalah untuk mencegah terjadinya wabah atau kejadian luar biasa KLB, suatu fenomena kesehatan atau let's say kita biasa menyebut penyakit tertentu, oke. sehingga tidak menjadi sebuah wabah, apalagi sampai menjadi pandemi seperti COVID kemarin dengan ini. adanya sistem ini. Seperti Oke, itu. jadi istilahnya waspada terhadap semua penyakit nih ya Mas, Betul, betul. Oke, oke. nah kalau bisa disampaikan kepada kawan Diska informasi penyakit apa saja nih yang Ya. boleh dan harus kita waspadai, yang secara bertahap ini kita harus waspada juga Ya, nih, apa betul. saja nih yang masuk? Oke, jadi sistem kewaspadaan dini dan respon ini atau kewaspadaan yang harus kita lebihkan dalam konteks melihat fenomena kesehatan. Jadi berbicara kewaspadaan bukan hanya penyakit tapi fenomena kesehatan. Betul, Betul, nggih? iya. Sehingga kalau ditanya jenis penyakitnya ini ada 24 kawan Oh, Diska. banyak juga Jadi nih ya. mohon maaf saya bacakan karena banyak. Jadi Banyak di juga sistem ternyata. kewaspadaan dini dan tidak menutup kemungkinan di luar 24 yang saya sebutkan ini juga perlu kita tingkatkan kewaspadaan jikalau itu dirasa berpotensi untuk menjadi sebuah fenomena besar di suatu saat nanti. Iya. Yang pertama ada diare akut, ada malaria konfirmasi, ada denggi atau demam berdarah istilahnya. Kemudian ada pneumonia, ada diare berdarah, ada demam tifoid, ada jaundice, ada cikungunya, flu burung, campak, difteri, pertusis, AFP, kasus gigitan hewan seperti rabies, antraks, leptospirosis, kolera, penyakit yang tidak lazim yang saya sebutkan tadi yang mungkin di luar ini. Di luar. Kemudian meningitis, tetanus neonatarum, kemudian ILI, HFMD, dan terakhir COVID karena ada pandemi kemarin. Pandemi kemarin. Iya. Oke. Jadi ternyata banyak juga nih ya, Ya. Mas Irfan ya untuk Oke. penyakit yang harus kita waspadai atau Betul. masuk di dalam sistem kewaspadaan dini Iya. tadi ya, Mas Oke. Irfan ya. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan penyakit dengan sejumlah banyak Iya. sekali, pasti tidak semua orang itu tahu nih ya. Oke. Tidak tahu. Aku sakit apa sih? Kan nggak tahu. Iya, iya. Pasti akan melibatkan banyak pihak. Iya, Nah, iya, oke. ada nggak jejaring yang dibangun untuk melibatkan membentuk di dalam sistem kewaspadaan dini ini? Oke. Jadi berbicara sistem kewaspadaan dini, tadi kan sudah kita sampaikan ada levelingnya. betul. Dari yang paling rendah itu pada level individu, sehingga masyarakat diharapkan itu punya peranan penting di sini. Berbicara kewaspadaan dini itu tidak melulu berbicara terkait penemuan kasus di fasilitas kesehatan. Oh, Mohon maaf, oke. kalau kita berbicara penemuan di puskesmas, rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya, itu bisa jadi kasus itu sudah pada level yang lebih berat. Padahal sebenarnya kalau kita mempersiapkan kewaspadaan ini pada level individu sebelum ditemukan vaskes atau pelayanan kesehatan yang lain, itu sebenarnya sudah bisa dilaporkan. Jadi masyarakat dimanapun Anda berada, ketika melihat sebuah isu, fenomena, atau melihat sebuah istilahnya apa ya, kabar burung pun itu sudah sebuah penemuan yang dihargai sebagai sebuah kewaspadaan. Karena memang untuk verifikasi penemuan-penemuan itu, isu-isu tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat hanya dimintai tolong untuk meningkatkan kewaspadaan saja. Jika ditemukan isu-isu terkait kesehatan, penemuan, laporan-laporan apapun yang terkait isu kesehatan, silahkan di lintas masyarakat itu ada kader kesehatan bisa, atau lintas sektor ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, perangkat desa, perangkat kelurahan bisa, atau kalau berkenan bisa langsung lapor ke puskesmas terdekat. Nanti ketika sudah laporan itu mencapai level puskesmas, maka puskesmas dinas kesehatan yang akan melakukan verifikasi atau kebenaran terkait isu atau fenomena yang masyarakat temukan tersebut. Sehingga tidak perlu takut, laporkan saja apapun yang dirasa itu menjadi sebuah perlu perhatian khusus dari instansi kesehatan, dari dinas kesehatan, dari puskesmas, rumah sakit, silahkan laporkan. Karena nanti kami akan berusaha sebaik mungkin memverifikasi, memastikan apakah benar informasinya, tingkat keparahannya, dan potensi-potensi untuk terjadi KLB di kemudian hari seperti apa. Sehingga alurnya seperti itu, sederhana saja, temukan sebanyak-banyaknya, laporkan paling tidak minimal ke kader kesehatan atau puskesmas. Seperti Oke. itu. Jadi ternyata di sini
kalau selama ini kita taunya bahwa karena penyakit itu Iya. yang berperan adalah fasilitas pelayanan Betul. kesehatan, Iya. Pasienkes gitu ya, Pasienkes, Mas iya. Irfan ya. Tapi ternyata di sini ada konteks baru di mana bahwa masyarakat itu Iya. boleh melaporkan, bisa melaporkan kepada Iya. petugas. Nah, Oke. kalau sudah seperti ini, Mas, sistem yang akan yang dibangun itu seperti apa? Bagaimana cara melaporkannya? Iya. Apakah pokoknya saya, lu di sana kok kayaknya ada yang banyak gatal-gatal, saya telepon apa Iya. seperti itu atau bagaimana? Bisa. Jadi sistem pelaporannya itu tidak ada bakunya, apakah ada formnya dan lain sebagainya. Tidak. Dengan kemajuan teknologi yang ada, silahkan gunakan semua saluran informasi yang bisa dipergunakan. WA bisa, by phone bisa. Kalau ada grup di lingkungan masyarakat dengan pihak puskesmas, kader kesehatan bisa. Sehingga kita tidak menutup apapun sumber informasinya, selama isu itu bisa dipertanggungjawabkan secara sumber jelas, dan yang melaporkan itu juga tidak menutup diri, karena Iya, betul. kadang ada beberapa yang melaporkan tapi setelah itu ketika kami cari dari mana sumbernya malah hilang. Nah, itu yang bahaya seperti itu. Sehingga harapannya keterlibatan aktif ini juga diikuti dengan asas kebertanggungjawaban, sehingga tidak serta-merta nanti takutnya dengan informasi yang disebar malah menjadi sebuah Masalah baru di masyarakat, karena isu-isu seperti itu sangat mudah sekali untuk digoreng seperti Iya, betul. Jadi jadi kawan Diska ternyata untuk melaporkan di dalam sistem kewaspadaan dini ini ternyata siapa saja boleh deh melaporkan. Tapi syaratnya tadi menurut Mas Irfan, sumber kita adalah harus bertanggung jawab. Jadi melaporkan itu harus disertai dengan tanggung jawabnya ya, Mas. Dari mana penyakit ini atau kondisi ini, kemudian di wilayah mana. Nah, kalau kita kembali pada masalah kewaspadaan dini, bahwa boleh melaporkan siapa saja tanpa konsep yang istilahnya tadi tidak ada format, tidak ada pembakuan di sini. Nah, langkah apa yang akan diambil nih selaku petugas nih ya, setelah ada laporan dari masyarakat? Apakah ini nanti akan dilaporkan langsung ke dinas kesehatan mungkin masyarakat, ataukah ke fasilitas pelayanan? Apa yang harus dilakukan nih? Oh, dilakukan oleh masyarakat? Iya, enggak, yang dilakukan oleh petugas. Kita? Iya. Oke, baik. Setelah ada laporan nih maksudnya. Betul. Setelah ada laporan, pasti. Tadi kan di awal dikatakan laporan itu sifatnya bisa berupa isu, rumor, informasi, kabar burung pun itu juga sangat bernilai bagi kami. Ketika informasi dari masyarakat itu masuk, baik ke puskesmas, ke dinas kesehatan, maka tugas dari kami dan teman-teman di puskesmas adalah melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Jadi kita melakukan sebuah penyelidikan, memverifikasi informasi, isu, rumor tersebut, kebenarannya, kemudian bagaimana kronologisnya. Maka tadi dikatakan harus diikuti kebertanggungjawaban, artinya adalah ketika yang melaporkan itu ada rasa bertanggung jawab, maka proses penyelidikan epidemiologi, verifikasi kasusnya itu diharapkan juga diikuti oleh kebersertaan masyarakat untuk membantu juga. Artinya ketika penyelidikan epidemiologi ada laporan di suatu lokasi. Di rumah atau di daerah tertentu di Kota Madiun, kami pasti akan datang dengan petugas puskesmas, dengan semua konsep penyelidikan epidemiologi secara lengkap. Kita akan datang. Lah, harapannya masyarakat itu juga memberikan peluang bagi kami untuk mempermudah proses verifikasi tersebut, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Harapannya seperti itu, karena tidak jarang kita temukan pada saat kegiatan penyelidikan epidemiologi itu kurang kooperatif, Bu Retno. Jadi masyarakatnya malah kurang kooperatif. Ada laporan tapi setelah didatangi takut, kooperatif. Takut. Kenapa gitu. kok ada orang puskesmas datang? Kenapa ada orang dinas kesehatan datang? Padahal kami di situ bukan untuk apa, Pak. Kita hanya memastikan bagaimana informasi itu benar atau tidaknya. Oke. Nah, jadi kawan Diska ternyata kepertanggungjawaban. Kepertanggungjawaban ini bahasa apa nih? Jadi yang melaporkan wajib bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Bukan dalam konteksnya mempertanggungjawabkan seperti apa nih ya Mas Irfan, tapi paling tidak agar nanti pada saat ada tindak lanjut atau verifikasi rumor yang beredar, itu petugas kami atau petugas kesehatan ini mendapat bantuan dukungan dari masyarakat untuk mempermudahkan, Mas ya. Betul, karena takutnya kita mau verifikasi tapi malah tidak difasilitasi. Itu yang susah, sehingga pada dasarnya masyarakat terbuka saja, tidak perlu takut,
tidak perlu ditutup-tutupi. Karena nantinya apapun hasilnya itu tetap orientasi kita adalah mencegah terjadinya kejadian luar biasa, KLB atau wabah. Oke, jadi kawan ternyata tidaklah sulit untuk bisa menyampaikan informasi atau masuk di dalam sistem kewaspadaan dini ini selama ada rumor yang ada di wilayah teman-teman atau di wilayah saudara, kawan dista, teman-teman yang lainnya, bisa laporkan deh ke kita di petugas kesehatan yang ada di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Seperti itu ya Mas Irfan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana caranya, kemudian tindak lanjutnya sudah ada. Nah, saat yang tepat kapan harus melaporkan itu seperti apa sih Mas? Opo pokoknya ada rame-rame dilaporke. Seperti apa nih? Betul. Memang banyak yang bertanya, kadang kita itu melaporkan sebenarnya apa harus jam kerja? Iya. Kadang kan terpaku, nanti takut kalau melapor ke puskesmas, ke dinas kesehatan, kader itu tidak terpaku pada jam kerja, takutnya malah tidak direspon. Sementara ketika kita berbicara sistem kewaspadaan ini, kawan Diska semuanya, di masyarakat itu silahkan laporkan kepada puskesmas terdekat, kepada dinas kesehatan 24 jam. Free, tidak ada patokan jam kerja. Harus menunggu besok gitu ya. Tidak, jadi secepat mungkin laporan itu kami terima, kapanpun, jam berapapun, maka kami akan juga memberikan respon yang secepatnya untuk melakukan verifikasi dari laporan dari masyarakat. Oke, jadi kawan, respon cepat yang diharapkan dari petugas kesehatan ini diharapkan 24 jam. Iya kan? Ya, betul ya Mas Irfan ya. 24 tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. 24 jam yang namanya sistem kewaspadaan dini harus diperhatikan. Nah, kalau kita sudah bicara dengan sistem kewaspadaan dini, nah jejaring yang ada di Kota Madiun ini Mas, untuk meningkatkan bahwa sistem ini berjalan, ini bagaimana caranya mengkondisikan? Ya, baik. Karena levelingnya itu tadi dari terendah itu masyarakat, maka perlu kami juga mengharapkan support dari lintas sektor yang ada di Kota Madiun. Baik, dan alhamdulillah sudah berjalan sangat bagus, Bu Retno. Ketika kami mendapatkan laporan selama ini dari masyarakat, ketika mungkin, mohon maaf, ada kesulitan kami untuk menjangkau, mungkin karena keterbatasan lokasi atau ketidakjelasan informasi yang kami terima, itu biasanya kami akan meminta bantuan dari lintas sektor seperti kelurahan, kecamatan, sehingga kadang malah justru kami dibantu banyak oleh lintas sektor, Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, dan beserta jajarannya itu juga sangat membantu, sehingga harapannya ke depan hal-hal semacam ini yang perlu kita pertahankan di Kota Madiun, sehingga berbicara kesehatan bukan lagi serta-merta tanggung jawab instansi kesehatan, bukan hanya dinas kesehatan, tapi semuanya. Karena berbicara kesehatan, kita akan menjaga kesehatan semua orang. Kalau hanya dibebankan ke kita, otomatis itu akan sangat berat. Maka besar harapan kami support atau bantuan dari semua pihak, dari lintas sektor manapun, selama itu untuk mempermudah tugas kami dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan. Oke, nih kawan, ternyata jejaring tidak terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan, tapi jejaring ini sudah dibangun luas oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun, ya, baik itu masyarakat, kelurahan, dan lintas sektor yang terkait seperti itu. Nah, berikutnya nih Mas Irfan, kalau boleh tahu nih, kira-kira rumor apa sih yang sering terjadi di Kota Madiun? Bukan gosip loh ya, saya butuh rumor ya. Ya, jadi satu hal sebelum saya jawab itu, Nyun Sewu, yang perlu kita verifikasi dulu adalah konsep sistem kewaspadaan ini itu bukanlah menemukan penyakitnya. Betul. Tapi kita kan menemukan suspek, tersangka. Jadi ketika kita berbicara kewaspadaan dini, katakanlah dalam 1 minggu terakhir kita menemukan diare 10 orang. Itu artinya belum tentu 10 orang ini semuanya terdiagnosis resmi sebagai orang yang menderita diare. Kita kan berbicara suspek. Sehingga menemukan suspek itu sudah sebuah penemuan yang luar biasa. Maka kalau Bu Retno tadi ditanya kita apakah yang rumor yang sedang berkembang yang kita banyak. Berbicara data saja ya Bu Retno. Jadi di Kota Madiun untuk saat ini dari laporan fasilitas kesehatan, jadi di Kota Madiun baik puskesmas dan rumah sakit itu sudah semuanya melaporkan
semua jenis suspek penemuan penyakit di pelayanan mereka masing-masing ke Dinkes, sehingga kita bisa berbicara data karena memang ada laporan resminya, dan laporan ini dilaporkan 1 pekan sekali, sehingga kita bisa analisis. Maka kalau boleh saya breakdown satu persatu, mohon izin. Yang pertama, yang paling banyak itu adalah diare akut. Oh, diare masih menjadi tren. Masih diare akut itu masih menjadi kasus yang terbanyak selama ini. Dan ini juga menjadi sebuah warning bagi kita semua masyarakat Kota Madiun, bahwasanya perlu ternyata kita memperhatikan lingkungan kita, karena diare ini erat kaitannya dengan lingkungan betul. Dengan kebersihan, baik dari air yang kita konsumsi, kebersihan kesehatan makanan yang kita konsumsi, itu sangat perlu. Sehingga diare akut ini bukan lagi berbicara, mungkin kalau kita tarik waktu ke belakang, dulu mungkin karena kualitas airnya tidak bersih, lingkungannya masih kotor, masih mungkin ada yang nyun sewu di sungai dan lain sebagainya. Sementara saat ini yang menjadi prioritas adalah menjaga kualitas dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi sehingga ini sebenarnya sangat berbahaya kalau diterus-teruskan, karena diare akut ini memang namanya saja akut, pasti akan berjalan sangat cepat, sehingga perlu kewaspadaan. Dan ini tidak perlu ditakuti, karena memang semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun sudah sangat paham dengan fenomena ini, sehingga persiapan mereka juga sudah cukup bagus juga ya, baik oralitnya yang disiapkan, zinknya, bahkan untuk kasus diare berat, untuk antibiotik diberikan dan lain sebagainya, itu sangat ready proper, ya, vaskes kita. Itu baru satu diare. Mohon izin, selanjutnya denggi, atau kita sering istilahnya demam berdarah. Demam berdarah ini memang salah satu penyakit yang kasusnya cukup banyak di Kota Madiun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Makanya dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 180.000, kurang lebih 180.000, 190.000, maka dengan jumlah kasus kita, informasi saja sampai hari ini untuk demam berdarah di Kota Madiun itu sudah ada 118 kasus. Ini memang sudah positif nih ya, kalau sudah kasus positif, nih ya. 118 kasus demam berdarah denggi. Sementara kalau berbicara suspek demam berdarah, itu akan lebih banyak lagi. Kurang lebih ada hampir 200 suspeknya. Karena dicurigai kan? Ya, dicurigai. Tapi ternyata setelah dilakukan verifikasi secara laboratorium dan lain sebagainya, yang dinyatakan resmi sebagai demam berdarah denggi atau DBD-nya itu hanya 118 sampai bulan Agustus. Memang trennya di bulan-bulan musim kemarau, antara bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, ini ada penurunan yang cukup tajam. Sudah turun nih ya? Iya, bahkan 2 minggu terakhir ini tidak ada kasus. Baru minggu ini ada 2 kasus lagi. Nah, ini juga perlu kewaspadaan, terutama menjelang musim penghujan. Yang kurang lebih bulan depan, biasanya September, Oktober itu kan sudah mulai masuk. Nah, biasanya masuknya musim hujan itu diikuti oleh kenaikan trennya kasus demam berdarah. Makanya demam berdarah itu memang secara rahasia umum pasti kenaikan kasusnya paling banyak terjadi ketika musim penghujan. Itu sudah sangat banyak diketahui. Dan yang paling penting kewaspadaannya di sini, jangan menyalahkan demam berdarahnya. Tapi demam berdarah ini kan ditularkan melalui vektor. Betul. Vektornya apa? Yaitu nyamuk. Fokusnya di Aedes aegypti. Ketika Aedes ini tidak diberikan kesempatan untuk hidup di lingkungan masyarakat, maka potensi penularan terjadinya kasus demam berdarah ini juga akan rendah, ditekan lah, paling tidak ya. Makanya yang terpenting itu masyarakat, ini perlu kami sampaikan juga, jangan pernah terpaku atau menggantungkan laporan demam berdarah penanganannya dengan fogging. Iya, betul. Betul, ini yang banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Dianggap fogging itu sebuah solusi yang paling bagus dalam menekan angka demam berdarah. Padahal tidak, kawan Diska. Sehingga yang paling penting itu bukan fogging. Fogging mungkin tingkat kesuksesan untuk menekan demam berdarah mungkin antara sekitar 30-40%. Yang paling besar adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Itu yang terpenting, karena ketika kita berbicara vektor, berbicara nyamuk,
selama nyamuk itu tidak mampu berkembang biak, maka ya demam berdarah tidak akan ada. Sementara fogging itu hanya aktif selama kurang lebih mungkin 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu nyamuk akan tumbuh lagi. Kalau sarangnya tidak kita berantas. Makanya harus berhati-hati, terutama di lingkungan rumah. Banyak yang tidak sadar, mungkin tempat minum sarang burung, kolam, pot, dan potensi-potensi terjadi sumber air, tempat penampungan air di rumah, bahkan di nyun sewu, di gudang dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berpotensi, sehingga demam berdarah ini fokusnya di PSN-nya, bukan di fogging-nya. Mungkin kalau berbicara penyakit secara umum ada 2 itu, dan ada satu lagi yang perlu kita waspadai, yaitu PD3I. Apa nih PD3I? Ada P3 apa PD3I nih? PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Trennya bukan hanya di Kota Madiun, di Jawa Timur sudah banyak daerah yang terjadi KLB. PD3I secara garis besar di Jawa Timur itu ada 4 yang tertinggi. Yang pertama ada campak, kemudian ada difteri, ada AFP, dan pertusis. Apa nih AFP nih? Baru nih dengar lagi nih AFP. Campak, difteri, AFP, pertusis. AFP itu sebuah sindrom, sebuah gejala, kumpulan gejala, akut flaccid paralysis, sebuah kelumpuhan yang secara tiba-tiba. Di mana ini bisa jadi ketika nanti dilakukan pengecekan spesimen di laboratorium, bisa jadi ini berpotensi menjadi kasus polio. Kita tahu tahun ini kita digegerkan dengan penemuan polio di Aceh, polio liar itu. Makanya AFP itu bukan polio, itu hanya sebuah sindroma atau kumpulan gejala yang berpotensi nantinya ketika itu diteruskan bisa jadi itu sebuah penemuan polio, padahal itu hanya sebuah sindrom, sehingga tidak perlu takut. Padahal di PD3I dari keempat ini, untuk Kota Madiun, Bu Retno, informasi 3 dari 4 ini hanya pertusis yang tidak ada kasus di Kota Madiun. Harapannya nggak ada nih ya. Dan jangan sampai ada. Tapi kalau untuk AFP tahun ini kita sudah ada penemuan 2 suspek, 2 kasus. Kemudian campak ini yang luar biasa. Kita sampai hari ini sudah ada 14 kasus. 14 kasus ini sudah positif nih. 14 atau kasus suspek campak dengan hasil lab negatif. Negatif. Dan alhamdulillah semuanya sudah sembuh, sehingga hasil labnya negatif. Kemudian difteri kita sudah ada 4 kasus Kota Madiun. Nah, tapi pertusis kita sudah merawat 2 kasus, meskipun secara domisili ini dari luar kota, sehingga kewaspadaannya perlu. Campak, nyun sewu, ini saya breakdown sekalian. Ini karena PD3I-nya luar biasa di Jawa Timur. Campak, Bapak Ibu masyarakat, jika menemukan siapapun dengan gejala cukup 2 untuk dijadikan sebagai suspek campak: demam dan ruam atau munculnya bintik-bintik merah. Sehingga jika ditemukan ada orang yang demam dan ada bintik-bintik merah, silahkan langsung laporkan ke puskesmas. Itu bisa kami selidiki, kita verifikasi, kami bantu tata laksananya, baik pemberian obat sampai pemeriksaan laboratoriumnya kita tanggung. Itu untuk campak. Jadi sederhana, pokoknya ada orang demam, ada ruam panas, bisa. Kemudian difteri. Difteri ini agak spesifik, dia nyeri telan karena di daerah tenggorokan, di dindingnya itu ada putih-putihnya. Kita nyebutnya pseudomembran. Ya, itu spesifik. Biasanya ada nyeri telan, kemudian ada putih-putih di dindingnya tenggorokan itu biasanya itu difteri. Itu segera juga bisa dilaporkan. Kalau AFP itu kelumpuhan secara tiba-tiba, tapi spesifik hanya pada anak di bawah usia 15 tahun dan bukan karena ruda paksa. Artinya bukan karena jatuh, bukan karena benturan, kecelakaan, bukan. Jadi tiba-tiba saja. Kemudian yang terakhir pertusis. Pertusis ini batuk rejan terus-menerus. Jadi sampai orang yang menderita ini, biasanya anak-anak, itu sampai kesulitan bernafas. Jadi kalau masyarakat menemukan anak kecil terutama yang batuk terus-menerus sampai kesulitan bernafas, itu bisa jadi menjadi suspek pertusis. Ingat, suspek, bukan pasti penyakitnya. Jadi kalau berbicara kewaspadaan isu yang saat ini, ya tadi paling besar diare, denggi, kemudian
PD3I. Oke nih kawan, ternyata banyak sekali nih ya yang harus diwaspadai. Jadi sistem kewaspadaan dini dan respon artinya mewaspadai, waduh sampai blepot, mewaspadai dari sekian banyak penyakit nih ya Mas Irfan. Tetap kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan secara global. Nah terakhir nih kawan Diska yang bisa kami sampaikan kepada narasumber kita kali ini. Nah, bagaimana nih caranya masyarakat ikut berperan serta agar kewaspadaan ini terbangun di masyarakat, kemudian masuk di dalam sistem yang sudah dibangun oleh Dinas Kesehatan. Nih, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang terpenting adalah tadi kita itu masyarakat secara umum itu meningkatkan kewaspadaan apapun. Jadi berbicara fenomena kesehatan itu bukan serta-merta hanya penyakit. Sehingga fenomena kesehatan apapun yang berpotensi nantinya untuk menjadi sebuah permasalahan kesehatan, penyakit, wabah dan lain sebagainya itu harus kita tingkatkan. Modal dasarnya ketika berbicara kewaspadaan adalah kita meningkatkan sensitivitas kita di masyarakat sosial. Bagaimana kita bersosialisasi sehingga masyarakat, mohon maaf, kita bisa menilai masyarakat saat ini mungkin secara sosialisasi itu banyak berkurang dibandingkan dahulu dengan adanya teknologi. Padahal sebenarnya konsep kewaspadaan ini itu sangat bergantung tentang bagaimana masyarakat itu membangun sebuah komunitas dengan sosialisasinya, komunikasinya. Itu yang terpenting. Ketika itu sudah didapatkan, itu sudah didapatkan, maka konsep berikutnya adalah pahami dulu gejala-gejalanya. Tadi sudah saya sebutkan, campak seperti apa, difteri seperti apa, pertusis seperti apa, AFP seperti apa, itu difahami. Sehingga pemahaman terhadap gejala ini bukan lagi menjadi sebuah ilmu rahasia tenaga kesehatan. Karena kita merasa, mungkin banyak masyarakat yang merasa, oh saya bukan tenaga kesehatan, buat apa saya harus mempelajari gejala dan lain sebagainya. Padahal itu perlu, sederhana saja. Sederhana karena ketika kita mengetahui gejala suatu penyakit dengan cepat, maka kita punya potensi untuk mencegah terjadinya KLB semakin cepat. Makanya konsep nggak mau tahu, cuek terhadap ilmu-ilmu kesehatan itu pada dasarnya itu akan menjadi bumerang bagi kita karena kita akan mengabaikan fenomena-fenomena yang nanti berpotensi merugikan kita dan masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab untuk melaporkan informasi tersebut kepada struktur-struktur pelaporan yang sudah kami sebutkan tadi, sehingga secara sosialisasi masyarakat sudah bagus, kemudian diikuti pemahaman tentang gejala penyakit yang bagus, dan terakhir bertanggung jawab untuk mau dan mampu menginformasikan penemuan, rumor dan isu itu ke layanan di atasnya di puskesmas, di level ya, sesuai dengan istilahnya kayak tugas tupoksi. Jadi kemana sih saya, kalau saya laporan kebakaran berarti harus ke kebakaran, kalau laporan penyakit berarti kan harus ke kesehatan. Seperti itu nih ya Mas Irfan. Baik kawan Diska, ternyata asik juga ya kalau kita ngobrolin. Kita hanya pengennya ada sistem kewaspadaan dini dan respon. Ternyata kita asik juga ngobrol di sana. Nah, Mas Irfan, apa yang bisa disampaikan kepada kawan Diska agar semuanya kawan Diska yang di sana ini juga mempunyai sesuatu yang responnya juga bagus, kemudian juga waspada. Ini apa nih pesan yang bisa disampaikan? Ya, mungkin pesan yang perlu saya sampaikan, perlu kita pahami kawan Diska masyarakat Kota Madiun, di Indonesia secara khusus kita itu masih menggunakan konsep lama. Yang konsep ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi kita pergunakan. Istilahnya paradigma sakit. Sehingga paradigma sakit ini fokusnya adalah ketika ada orang sakit, kita sembuhkan. Jadi konsep kita selama ini masih banyak orang yang berpikir selama tidak sakit, tidak usah diurus. Baru kalau sakit, kita sembuhkan. Padahal ketika sudah sakit, ya kalau sembuh. Sementara ketika sakit ini sudah berlanjut, maka potensinya itu akan bisa menjadi kerugian yang lebih besar. Maka dengan adanya kewaspadaan dini, dengan adanya sistem respon yang cepat dari masyarakat terutama, diharapkan paradigma sakit yang semula kita menyembuhkan orang yang sakit, kita rubah, kita geser menjadi paradigma sehat. Artinya apa?
Jangan menunggu orang yang sakit untuk kita sembuhkan. Paradigma sehat berfokus menjaga yang sehat supaya tidak Tetap sehat. sakit, tetap sehat. Sehingga perubahan konsep inilah nantinya output terakhir dari kewaspadaan ini. Sehingga semua masyarakat kita secara umum tidak lagi berfokus untuk ya udah nanti kalau sakit baru saya berobat. Diobati, Ya udah gitu nanti ya. kalau sakit baru saya sembuhkan. Tidak. Tapi menjaga yang sehat supaya tidak sakit itu mungkin awalnya terkesan biayanya akan lebih mahal. Tapi yang tidak disadari adalah ketika sudah sakit dan harus disembuhkan, itu akan jauh lebih mahal daripada menjaga yang sehat untuk tetap sehat, tidak menjadi sakit. Oke nih kawan, ini pesan yang terakhir ini yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing nih ya, bahwa saat ini bukan paradigma bahwa kalau kita sakit ada diobatin aja, enggak. Tapi bagaimana kita menjaga diri kita ini tetap sehat, seperti itu ya Mas ya. Betul. Karena upaya, cara, kemudian ini akan lebih mudah, kemudian juga lebih murah nih ya sebenarnya ya untuk menjadi sehat. Baik Mas Irfan, terima kasih. Kita Sama-sama. obrolan kita hari ini sudah memberikan banyak info kepada kawan Giska terkait dengan sistem kewaspadaan dini dan respon. Jadi kawan tetap ya jaga kesehatan itu penting sekali. Jadi tetap harus selalu sehat nih ya Mas Irfan. Terima kasih sudah hadir di kawan Terima Giska. kasih, Kita ketemu sama-sama. dengan materi yang lebih asik lagi nih ya Siap. Mas ya. Siapkan nih, kita ketemu lagi nanti dengan kawan Giska. Baik kawan, terima kasih sudah hadir bersama kami di Info Sehat kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa ya di subscribe untuk YouTube-nya kawan Giska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bye.